terang. Dua pekan yang lalu, alhamdulillah dalam kondisi juga gerimis, sehingga juga yang hadir juga alhamdulillah juga tetap banyak. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan terkait dengan hadis berkaitan dengan tolong-menolong dalam kebaikan dan juga ketakwaan. Saya mau usahakan untuk mengirimkannya ke panitia sehingga nanti bisa sampai ke Bapak Ibu sekalipun kemudian tidak ada CD-nya. Sudah saya kirim ke Mas Riyadi sehingga nanti Bapak Ibu bisa melihat apa yang sudah saya sampaikan. Dan jamaah rahmatullah, dalam hadis kedua tersebut, judulnya ke-21 tentang tolong-menolong, ada beberapa hadis yang kemudian kita berusaha untuk mencari penjelasan di dalamnya dan juga kemudian kita menyampaikan pada kesempatan kali ini. Berawal dari firman Allah dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-2. Al-Maidah ayat yang ke-2, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab. Ini kemudian kita menegaskan dari penjelasan sebelumnya ketika masuk pembahasan hadis tolong-menolong pun kita membaca ayat ini. Bapak Ibu ingat tentunya karya kitab yang ditulis oleh Imam An-Nawawi itu adalah karakteristiknya itu kemudian dimulai dengan ayat. Terima kasih. Jadi tangannya bebas. Bebas dalam bergerak. Karakteristik dari buku yang ditulis Imam An-Nawawi adalah judul, habis judul kemudian ayat. Ayat itulah kemudian ayat yang berkaitan dengan judulnya tersebut. Jadi disampaikan demikian. Tidak hanya dalam hadis Riyadhus Shalihin, termasuk juga dalam karya-karya yang lainnya. Maka mengutip ayat yang berkaitan dengan tolong menolong adalah Al-Maidah ayat yang ke-5. Wa ta'awanu, memberi makna saling. Sesiapa yang kemudian ringan tangan untuk menolong orang lain, tentunya di lain kesempatan pun orang akan ringan tangan menolongnya. Sebaliknya, sesiapa orang yang kemudian perhitungan saat menolong orang lain, menolong orang perhitungan, nanti kalau saya tolong saya dapat apa? Mau berbagi berapa? Enaknya nanti saya dapat berapa ya? Banyak perhitungan, tapi tidak jadi tolong. Maka di saat orang ini perlu bantuan pun orang ketika menolongnya akan perhitungan juga. Maka apa yang kita berikan kepada orang lain akan Allah kembalikan dalam bentuk yang lebih baik jika didasari dengan keikhlasan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, saling tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Al-bir, kebaikan itu jamaah rahmatullah. Kalau kita lihat apa sih yang kemudian yang dimaksud dengan al-bir? Ada kebaikan itu yang mengatakan ini baik ataupun tidak, itu adalah dari ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Tadi dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-2 kita melihat tafsirnya al-bir. Jadi kemudian tidak kita ini baik kok. Kenapa kamu menolong dia melarikan diri itu? Kita kan harus sering tolong menolong. Tidak seperti itu. Al-bir adalah kalau kita lihat dalam hadis Rasul SAW adalah bin husni islami ma'itahu malayani. Malayani baiknya tanda baik keislaman seseorang adalah ketika dia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Kan tidak bermanfaat. Yang tidak bermanfaat kalau ada sesuatu yang bermanfaat. Kalau kita lihat sesuatu yang tidak bermanfaat apa saja, maka kebalikannya itu adalah yang bermanfaat dan adalah al-bir. Adalah kalau yang tidak bermanfaat kullu muharramat. Kalau yang setiap yang diharapkan Allah itu tidak bermanfaat, bukan kebaikan, berarti yang tidak diharapkan oleh Allah adalah hal-hal yang baik. Kan itu. Yang kedua adalah setiap yang makruh itu adalah tidak bermanfaat untuk dilakukan. Berarti al-bir, kebaikan itu adalah hukumnya tidak makruh. Kemudian juga yang ketiga adalah setiap yang syubhat itu tidak bermanfaat. Berarti kebaikan ini bukan syubhat lagi. Sesuatu sudah jelas kebaikannya, kehalalannya. Kemudian juga yang keempat ada sesuatu yang tidak bermanfaat adalah yang israf, berlebih-lebihan. Berarti al-bir yang bagian adalah tidak berlebih-lebihan. Sehingga Imam Al-Tabari dengan redaksi yang singkat mengatakan al-bir
yang kemudian membedakan syari' atau kita menyebut dengan syariat, tapi syari' adalah yang membuat syariat, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa, dan taqwa. Taqwa wa itqa'u ma amara Allah bi itqa'ihi wa istinabi ma min ma'asihi. Sesuatu yang diperintahkan untuk dikerjakan dan sesuatu yang ditinggalkan karena dilarang, itu adalah taqwa. Sederhana, memang kalau kita sampaikan sederhana, oleh karena itulah Allah mengungkapkan sesuatu yang berat. Takwa itu kan sesuatu yang berat dengan kalimat yang sederhana, mudah dipahami agar kita tidak takut untuk melaksanakan. Apa itu takwa? Laksanakan perintah, tinggalkan larangan. Oh, gampang kan ya? Iya, memang gampang. Gampang lego capek, akal tidak ada. Jadi disampaikan dari bahasa yang kita tidak melakukan. Bukan kemudian gini, takwa itu kamu itu harus menunjukkan semua kamu di jalan Allah. Kamu harus meninggalkan dunia ini dan kemudian menjaga jarak dengannya. Kamu harus itu kan dari takwa. Takwa itu adalah kerjakan yang diperintahkan, tinggalkan yang dilarang. Oh, gampang ya? Iya, silakan dikerjakan. Itu pendapat dari Imam At-Tabari. Bagaimana kalau kita melihat dari yang lain, dari ulama yang lain misalkan terkait dengan al-bir, kalau kita lihat dari Ibnu Katsir adalah kita mencari kata al-bir di dalamnya. Ya, lebih kurang lebih adalah yang sama tadi kita sampaikan. Sehingga jamaah Allah wa ta'ala al-bir wa taqwa. Jadi gini, untuk melakukan kebaikan kita ternyata memerlukan bantuan orang lain, memerlukan bantuan orang lain. Bapak Ibu kemudian ketika berzikir untuk bisa mulai ini sudah berapa ya? Menggunakan alat. Ternyata alat itu juga buatan orang lain. Hanya kita memerlukan bantuan orang lain. Untuk menjadi baik dan takwa itu kita akan ringan kalau melibatkan orang lain. Misalkan orang yang sedekah akan bernilai pahala sedekahnya itu kalau ada orang lain yang menerimanya. Itu kalau kita sedekah dilemparkan ke tanah, ini pas sedekah, apakah bermanfaat? Tidak bermanfaat. Maka perlu ada orang yang menerima, dan orang yang menerima sedekah itu bukan orang yang hina, bukan orang yang justru dengan adanya menerima ini, yang menerima sedekah kita, menjadikan kita itu mulia di hadapan Allah karena ada yang menerima. Maka kalau ada orang menerima zakat kita, bukan berarti dia tidak. Justru dengan adanya orang menerima zakat kita menjadi tertunaikanlah kewajiban zakat itu. Coba kalau tidak ada yang menerima, gimana? Tidak ada yang menerima, tidak ada lazismu, tidak ada basnas, kemana zakatnya? Maka bersyukur ketika kita berbuat itu melibatkan orang lain. Adanya orang kaya, karena ada orang miskin. Adanya orang yang merdeka, karena ada juga hamba sahaya, dan seterusnya. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi. Al-itsmu yang diartikan dengan dosa, janganlah tolong-menolong dalam berbuat dosa. Apa itu dosa? Sesuatu yang menyesatkan dada kita. Itu dosa. Maka kita punya hati. Hati kita itu kadang memberi sinyal, jangan diterima, nanti malah meresahkan. Ada orang bagi-bagi serangan duhur ini karena dia bangunnya kesiangan. Soalnya serangan fajar karena bangunnya kesiangan, jadi serangan duhur daripada tidak terdistribusikan. Kemudian hati mengatakan, jangan. Kenapa jangan? Apa hubungannya Anda dengan uang itu? Anda tidak bekerja, kemudian Anda juga tidak berhak. Oh iya. Kita tanya, ini uang apa? Ini uang asli. Kenapa dibagikan? Terserah. Saya bagikan, saya lagi bagi-bagi uang nanti. Enggak jelas. Oh iya, saya tidak ngambil. Kenapa Anda tidak mau? Tinggal ngambil saja tidak mau. Mohon maaf, bagi saya tidak jelas uang apa juga tidak jelas. Saya tanya Anda, ini uang apa juga tidak bisa menjawabnya. Dari siapa juga Anda tidak bisa menjawabnya. Ya sudah. Saya kalau tidak salah masih punya satu paket tadi. Paket itu berarti adalah tahun 2017 atau 2018 ya. Datang ke rumah, kemudian ada tulisannya namanya Alkis, sampai sekarang tidak saya buka. Karena tidak merasa ada yang mengirim, saya juga tidak merasa membeli sesuatu dari dikirim.
Dan akidah itu ringan. Tapi di dalam deskripsi kiriman adalah kalau tidak salah itu senilai 2 kilogram. Nah paketnya ringan, masa 2 kilogram? Jadi kenapa itu menghukumi adalah menghukumi ini masih syubhat, tidak jelas. Maka tidak jelas. Sama seperti kalau misalkan ada transfer masuk, tak tunggu ini dari siapa, nggak jelas. Kan gitu. Padahal dikatakan ya Allah, ada orang ngirim tapi nggak bilang-bilang gitu. Jadi itu biar jelas bisa digunakan. Maka al-ilmu maha kafisati, sesuatu yang menyesatkan dada itu menimbulkan dosa. Itu buah dari adanya dosa yang dilakukan. Istafti kolbak adalah pada hati kita. Hati kita akan memberikan sinyal, jangan cari yang lain, jangan beli ini. Kenapa? Karena sedang ditawar oleh orang lain. Maknanya jangan memberi barang yang sedang ditawar oleh orang lain. Sama seperti kalau ada perempuan lagi dihibah, dilamar sama laki-laki yang baik, maka tidak boleh misalkan ada orang yang melamar, itu tidak boleh. Perempuan tadi gadis tadi juga tidak boleh menerima pinangan yang dijual, dan orang tua juga tidak boleh memaksakan. Nah, terima aja. Ini dia lebih kaya dari yang pertama. Ini lebih. Yang pertama yang melamar adalah Marwah, yang kedua yang melamar adalah imam besarnya Marwah. Kan lebih tinggi. Iya, nggak boleh, itu tidak boleh. Maka itu sesuatu yang mengandung dosa. Tentunya Bapak Ibu, kalau kita di jalan raya, jalan yang lain, kemudian kita kena merasakan, iya ya, saya tadi kok gak terima ya, kayak habis kayak ngepot, harus ngepot. Kalau naik kendaraan ngepot, kita disalib orang, kok kaget kita. Habis itu kita kejar, kemudian kita ngepot. Ngepot itu nyalip bahasa Indonesia ngomong lagi ngepot. Jadi terus patah gitu loh, nyalip dan patah kiri, dia menjadikan dia kaget, terus kemudian agak setengah, alhamdulillah. Berarti itu harus melakukan perbuatan yang salah gitu. Dan tidak boleh membantu orang lain dalam perbuatan yang salah. Ayo bantu saya, ngapain? Saya mau tolong kamu berdiri di bawah saya, ngapain? Saya mau ngambil ini loh, hasil tanaman tetangga saya yang tidak pernah bagi-bagi. Ini setiap dia itu menanam pisang, pisangnya itu tumbuh, nggak bagi-bagi kalau panen. Kamu ada di sana yang satu ambil satu, kemudian terus nanti ada yang mengawasi. Itu dia tidak boleh membantu. Ya tak awasi ya, nanti tak kasih waktu. Nah itu tidak boleh hal yang demikian itu. Wata'awam alaihi wal udwan dan permusuhan. Jangan menunjukkan api. Ayo dilabrak wae. Itu orang yang patut untuk kita musuhi. Memanas-manasi orang lain untuk berantem dengan orang lain. Kan tidak boleh. Meminjamkan senjata, menunjukkan tempat maksiat, kemudian memberikan arahan nasihat dalam kemaksiatan, itu semuanya tidak boleh. Ya, misalkan kalau dalam ujian, nah ini ujian, Bapak Ibu mungkin sudah tidak pada masa-masa untuk ujian. Masa ketika ujian hanya bersifat tertutup, kan tidak boleh menyontek dan kemudian menyampaikan jawaban kepada orang lain. Nggak boleh. Si A tak bisa jawab nomor 3, menanyakan jawaban kepada si B. Ayo si B jawabannya apa? Nggak boleh. Oh, kamu tidak merasakan firman Allah ya? Kita kan Muslim, jadi kita saling tolong menolong. Ayo jawabannya apa? Tidak boleh. Maka jangan menggunakan ayat yang tidak pada tempatnya. Tidak pada tempatnya. Ayat ini berbunyi tolong menolong itu dalam hal yang baik, hal yang positif menurut syariat. Ustaz, bagaimana kalau menurut adat itu baik? Adat istiadat yang bertentangan dengan syariat tidak boleh mengungguli Al-Quran. Tidak boleh, harus Al-Quran. Tapi kan ada kaidah yang mengatakan al-adat hakamah. Adat itu bisa jadi hukum. Iya, boleh selama adat tidak menyalahi syariat. Adat kalau sejalan dengan syariat maka adat itu boleh dijalankan. Nah, rahmatullah dulu pernah kita sampaikan ini dan kemudian kita menyampaikan surat Al-Asr. Berapa jumlah ayatnya surat Al-Asr? Wal Asr 5, 4, 6 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal Asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Jadi Imam Syafi'i mengatakan
sekiranya kalau Allah hanya menurunkan surah Al-Fatihah saja, itu sudah bisa menjadikan orang menjadi baik. Kalau hanya dengan Al-Asri saja, dengan padatnya kandungan yang ada di dalamnya, maka menjadikan kita jadi baik. Bapak Ibu jamaah rahmatullah, hadis 177 sudah kita sampaikan, 178 sudah kita sampaikan, 179, maka kita menjelaskan masuk dari sarah atau kemudian penjelasan tambahan dari 179. Ada dua hadis dari Imam Bukhari Muslim. Al-Muslimu al-Muslim. Seorang muslim itu adalah saudara untuk muslim yang lain. Sudah tahu muslim itu kan bersaudara. Lah kenapa kalau di jalan itu masih marah-marah dengan yang lain, dengan saudara yang lain? Lah kenapa kalau misalkan muslim itu bersaudara, ketika tetangga itu masih berprasangka buruk sama tetangganya, ya kan? Nah, itu harus kemudian kita hilangkan karena kita adalah muslim. Seyogianya menasihati dua orang muslim yang sedang bertikai, seyogianya harus lebih mudah. Ada muslim, ya saya muslim. Ada muslim, ya saya muslim. Sudah bermaafan, nggak bisa bermaafan. Harus diselesaikan ini secara jantan dengan jantan atau pria. Ayo pria secara pria. Jadi kamu secara jantan, secara pria. Anda kan muslim. Apa artinya kalau misalkan saling marah-marah pada yang lainnya? Kemudian memulai dari dirinya sendiri. Jangan memantik amarah orang lain. Orang muslim itu adalah la yuzlimu wa la yuslimu. Orang muslim itu kemudian tidak menzalimi muslim yang lain dan juga tidak menyerahkan muslim kepada musuhnya. Gitu. Ini tasarkan muslim kepada misalkan dihukumi, nggak boleh. Nggak boleh kemudian menyerahkan saudara muslim kepada musuh yang non muslim, tidak boleh. Termasuk juga orang muslim tidak boleh menjadi mata-mata terhadap orang muslim dan itu masih diberikan kepada musuh Islam, itu tidak boleh. Maka nabi hajat akhihi karena Allah fi hajatihi. Sesiapa orang yang memenuhi hajat saudaranya, hajat di sini adalah kebutuhan saudaranya, maka Allah akan memenuhi hajatnya. Kalau kita memenuhi hajat orang lain, itu kecil bagiku. Maksudnya adalah yang kita berikan kepada orang lain itu tidak banyak dan terbatas. Yang bisa kita berikan pada orang lain itu terbatas dan sedikit. Nah, kita ketika membantu orang lain dengan keterbatasan kita, dengan sedikitnya yang kita berikan, itu akan dibalas oleh Allah. Allah yang akan memenuhi hajat kebutuhan kita. Apakah Allah akan kasih kita sedikit? Tidak, banyak. Apakah Allah memberikan kita hal yang terbatas? Tidak, tapi unlimited, tidak terbatas. Sehingga kemudian kita selalu membantu satu dengan yang lainnya. Tapi jangan aji ngomong. Oh iya, yang itu orang baik. Saya tak bilang sama orang yang baik itu, Pak, saya lagi punya hajat nih. Bapak kan muslim, saya juga muslim. Saya lagi punya hajat, perlu uang 35 juta. Gitu. Bisa nggak saya dipinjamin pinjaman lunak? Maksudnya apa pinjaman lunak? Pinjaman lunak itu kalau saya bisa mengembalikan, tak kembalikan. Kalau saya tidak bisa mengembalikan, nggak usah dikaki. Pengen apa dapat pinjaman lunak? Tapi yang membuat syarat pinjaman lunak itu dari yang meminjam, bukan yang ngasih pinjaman, gitu. Tapi yang meminjam. Oh iya, mohon maaf kalau 35.000 ada. Mohon maaf Pak, ini bukan 35.000, 35 jeti Pak. Ya nanti kan kalau Bapak ngasih bantu saya 35 juta, nanti kan Bapak akan dilipat gandakan oleh Allah gitu. Pahalanya oleh Allah dilipat gandakan, Bapak akan mendapatkan 350 juta dari Allah gitu. Nah iya, kalau dengan sudah tahu seperti itu, kenapa dengan tidak bantu yang lain gitu? Biar dengan dapat balasan lebih banyak dan mendapatkan lebih daripada 35 juta. Masa di sini adalah ya kadang kita dalam kondisi yang apa, saudara kita kekurangan, atau sebaliknya dalam satu waktu kemudian kita dalam kondisi kekurangan perlu bantuan saudara kita kondisi yang mapan, maka bisa tolong tinulung. Bahasanya apa? Sakit dijak gentenan. Itulah kalau menolong. Maka kemudian saya mengajarkan kalau ingin ditolong oleh saudaramu, maka awalilah dirimu untuk menolong saudaramu yang lain. Wa man faraja 'an muslimin kurbatan, barang siapa yang melepaskan kesulitan seorang muslim. Ada kesulitan dalam pinjaman sedikit, mohon maaf kemarin saya tidak bisa mengembalikan 100.000 wajib. Sudah saya
Itu untuk persiapan nanti anak-anak kalau masuk kuliah gitu. Jadi sesiapa yang kemudian melepaskan kesulitan seorang muslim, maka Allah akan melepaskan kesulitan pada hari kiamat. Tentunya dengan syarat yang benar berlaku, dengan cara yang ikhlas. Qaulun ma'rufun khairun min shadaqatin yatba'uha adha. Dengan ucapan yang baik, Bu. Saya putihkan ya pinjaman Bapak Ibu yang kemarin saya putihkan, artinya nggak usah dibayar, tidak apa-apa. Oh jadi terima kasih. Habis diputihkan kan selesai. Nah ini yang kemudian akan Allah balas dengan kemudian di hari akhir nanti. Bukan orang yang kemudian, Bu, sudah saya putihkan ya. Selang seminggu lagi, kamu sini. Yang kemarin bertanya tak putihkan 10 juta sini. Oh, nggak tahu malu. Dikatakan dengan kata-kata yang buruk. Maka qaulun ma'rufun, ucapan yang ma'ruf, khairun, lebih baik dari sedekah atau ma'ana, daripada orang yang bersedekah tapi diikuti dengan hal yang menyakitkan. Ucapan menyakitkan, pesan WhatsApp yang menyakitkan, omongan jagoan yang menyakitkan yang ditujukan kepada orang tersebut. Mendingan gak usah diputihkan daripada sakit hati. Kan gitu. Maka di sini Allah menyebut bahwa orang yang kemudian melepaskan kesulitan seorang muslim, maka Allah melepaskan kesulitan pada hari kiamat. Waman satara musliman satarallahu yaumil qiyamah. Sesiapa yang menutupi aib saudaranya, maka Allah akan menutup aib dia di hari kiamat nantinya. Bapak Ibu tentunya mengetahui aib saya, tapi Bapak Ibu dengan sengaja menutupi, maka Allah di hari nanti akan menutupi Bapak Ibu aibnya. Tidak dijelaskan padanya, tidak diubah. Sebaliknya, orang yang kemudian suka mengubah aib orang lain, aib ada sesuatu yang disembunyikan, tidak ingin diketahui oleh orang lain, malu kalau diketahui orang lain. Orang yang suka mengubah aib orang lain, maka akan diubah aibnya oleh Allah pada hari kiamat. Jadi orang pada masyarakat pada orang ternyata tidak aibnya seperti itu ya. Maka ini saling menjaga. Sudah tahu orang lain menutup aib kita, masa kita bongkar aibnya dia sih? Tidak tahu berterima kasih, maka saling menutupi. Siapa dari sini yang tidak punya aib Bapak Ibu? Ada kan? Ada. Ya, bagi yang ngantuk maupun yang tidak ada aib. Bagi yang lapar maupun tidak ada aibnya. Maka dilanjutkan lagi dari hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam, man, sesiapa orang yang laki perempuan nafasa'an mu'minin kurbatan min kurabid dunia, yang kemudian meringankan kesulitan seorang muslim di dunia, maka nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Di sini senada dengan yang di atas tadi. Maka Allah akan meringankan kesulitan besarnya pada hari kiamat. Wa man yasar 'ala muslim, sesiapa yang memudahkan orang yang kesulitan, sulit. Jadi mengalami kesulitan tidak dimudahkan. Misalkan kalau kita dalam satu birokrasi, ada birokrasi yang kesana kemari, kita pejabat amanah, jadi pemimpin, jangan terlalu panjang birokrasinya, kesana kemari, balik lagi ke sana. Yuk kita peringkas. Jadi kemudian orang melakukan birokrasi semula 6 tahapan, sekarang diringkas menjadi 3 tahapan yang semuanya itu sudah mengcover 6 tahapan sebelumnya. Ini kan mempermudah daripada kesulitan, ya kan, tidak dilempar ke sana, lempar ke sini, maka kemudian dimudahkan urusannya. Maka Allah akan mudahkan ruang untuknya kesulitan pada hari kiamat. Jadi apa yang kita lakukan akan kembali pada diri kita. Jazaa'ul hasanati hasanatu ba'daha. Balasan dari kebaikan yang kita lakukan itu adalah kebaikan yang semisal, setidaknya dari semisal, bahkan lebih baik dari apa yang kita lakukan. Bapak Ibu kita yang kemudian memiliki putra putri belajar di luar kota, jadi nggak bisa bertemu muka, paling juga lewat video call, nggak bisa bertemu secara fisik, paling juga telepon-teleponan. Kemudian orang tua ini kemudian ketika melihat anak seusia dengan anaknya yang kuliah di luar kota, maka orang tua ini selalu berbaik. Nah, sini nak, ada apa Bu? Sini kamu sudah makan siang belum? Belum Bu, baru pulang dari kuliah. Ini Ibu kasih bekal untuk kamu pulang ke kos. Terima kasih. Ditanya, Bu, kenapa setiap kali ketemu saya kok kasih makanan seperti ini? Saya kan tidak kenal Ibu, saya bukan anak Ibu. Maka Ibu ini mengatakan, nah, saya itu punya anak seusia, dia kuliah di luar kota. Saya perhatikan
Dengan saya berbuat baik kepada kamu, saya berharap Allah juga membalas kebaikan ini. Ada orang tua di tempat mana anak saya belajar itu berbuat baik terhadap anak saya, sebagaimana saya berbuat baik terhadap kamu. Nah itu kan artinya adalah ada timbal balik, hubungan timbal balik. Apa yang kita lakukan akan kembali pada kita atau pada orang sekitar kita, ya kan? In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in ahsantum falaha. Sesiapa yang kemudian berbuat baik, ahsantum li anfusikum. Balasan dari kebaikan itu kembali pada diri kita. Enggak kepleset, Pak. Bapak Ibu, enggak kepleset balasan kita dulu. Kok malah kepada orang lain? Tidak akan kembali pada diri kita. Kita membantu orang lain, Allah kembalikan. Baik kita dibantu sama orang lain, atau urusan kita dimudahkan, atau di saat kita dipuji Allah dan kita tegak untuk menghadapinya. Itu balasan juga. Atau di saat orang sedang pilek, batuk karena hujan, alhamdulillah kita juga batuk dan pilek karena memang musimnya. Tapi kemudian kita kuat menerimanya. Alhamdulillah cuma batuk dan pilek. Diajak lantak nongset ya insya Allah ya hilang batuk pileknya, ganti kemudian darah tinggi. Jadi ditahan, diterima dengan ringan dan juga dengan kesyukuran. Dilanjutkan juga, wa man satara musliman satara Allah fid dunya wal akhirah. Wallahu fi 'aunil 'abdi. Allah itu akan kemudian menolong seorang hamba, maka al-'abdu fi 'auni akhihi, selagi hamba tersebut menolong saudaranya. Kan ini untungnya kalau kita punya saudara. Bapak Ibu, kalau misalkan ada seorang yang hidup tidak punya saudara, bisa nggak dia berbuat baik pada orang lain? Tidak bisa. Dia hanya bisa berbuat baik terhadap dirinya sendiri lagi, dan kemudian berbuat baik taat kepada Allah. Karena nggak ada saudara. Jadi kita bersyukur kita menemukan saudara-saudara Muslim yang ada di sekitar kita mudah. Jadi kita bisa berbuat baik. Senyum saja dapat sedekah. Nanti berbuka bareng. Wah, misalkan bakso, lihat teman sebelahnya, mau nggak tambah bakso? Mau, kasih bakso, dapat pahala. Kemudian yang dikasih tadi ditanya lagi, kamu dapat pahala nggak? Mau, kembalikan bakso saya. Jadi dapat pahala. Jadi kembali. Jadi kesempatan dengan adanya saudara itu sudah bisa berbagi dengan yang lain. Bagaimana suami istri bisa berbagi satu dengan yang lainnya. Nah itu. Maka bagaimana dengan orang yang memberi kelapangan, kemudahan, ya? Maka dalam surah Al-Baqarah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisar. Fanadhiratun ila maisar, jika ada orang yang berhutang itu dalam kesulitan, sudah berhutang tapi dalam kesulitan, maka fanadhiratun ila maisar, berilah dengan waktu sampai ia memperoleh kelapangan. Mohon maaf Pak, ini satu tempo. Oh iya, saya minta maaf gitu. Saya sudah belum ada kelapangan, masih sempit rezeki. Jadi belum bisa bayar hutang. Sudah Pak, tak ukur itu temponya. Dia terima kasih dulu misalkan 1 bulan. Itu memberikan kelapangan, ya kan? Wa antasaddamu khairul lakum. Apabila kamu bersedekah membebaskan hutang itu lebih baik. Khairul lakum, itu lebih baik. Seperti yang di awal tadi, Bu, hutang kemarin tak putihkan ya. Terima kasih, matur. Pasti kan akan keluar doa. Kita tidak tahu doa siapa, doa baik siapa yang ditujukan kepada kita itu yang dikabulkan oleh Allah. Boleh jadi sehatnya kita duduk di tempat ini, tenangnya kita berada di tempat ini adalah buah dari doa yang disampaikan orang lain kepada kita. Orang lain secara diam-diam memanjatkan doa kepada Allah untuk diri kita. Itu. Nah, boleh jadi karena itu adalah buah dari kebaikan yang kita lakukan. Ikhuntum ta'lamun, jika kamu itu mengetahui. Lantas kalau misalkan Bapak Ibu ada orang yang meminjam kepada Bapak Ibu sejumlah uang, kemudian Bapak Ibu sudah berniat untuk mensedekahkan, memang ada baiknya, nggak wajib, ada baiknya untuk disampaikan kepada orang tersebut. Pak, Bu, sudah saya ikhlaskan, nggak usah dibayar. Kenapa harus disampaikan? Agar yang berkaitan, orang yang dimaksud itu dan bisa mengucapkan terima kasih, bersyukur kepada Allah, mendoakan kita, kemudian dia tidak menjadi beban pikiran lagi. Terima kasih dan akan mendorong dia untuk berbuat baik kepada orang
berilah saya kemudahan ya Allah untuk bisa membantu orang lain sebagaimana saya dibantu oleh saudara saya. Nah, itu kemudian menjadi kebaikan yang saling berkaitan satu dengan lainnya, akan terus bercabang dan juga bercabang. Oleh karena itu ketika kita berbagi kepada orang lain, dalam hadis Imam Bukhari dan Muslim, kana tajirun yudayinun nas. Ada seorang pedagang yang dia kaya, pedagang, kemudian dia memberikan pinjaman. Yudayinun nas. Fa idza ra'a ma'sirah. Ada orang ini yang diberi pinjaman adalah orang yang fakir. Jika dia orang yang kesulitan untuk membayar, dia mengatakan kepada anak-anaknya. Maka qala li fityanihi tajawazu anhu la'alla Allah an yatajawaza anhu wa tajawaza Allahu anhu. Orang tua berada, kemudian dia meminjami orang lain yang perlu bantuan dan bisa meminjamkan, mengedukasi pada anak-anaknya. Nah, kalau orang yang kita pinjami itu memang betul-betul tidak bisa membayar, betul-betul ya, bukan karena bermain-main, betul-betul sudah ada usaha membayar tidak bisa, mau membayar lagi tidak bisa, maka mengatakan ini orang banyak, maafkanlah mereka, gugurkanlah kewajiban hutang mereka, gak usah ditagih. Barangkali dengan menggugurkan hutang mereka untuk tidak dibayar itu, dengan begitu Allah memaafkan dan mengampuni kita. Jadi yang diperlukan adalah ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah pun mengampuni pedagang yang baik ini berapa kali. Nah, sampai demikian berbuat baik. Ini kan orang yang bisa berbuat baik dengan uangnya, Bapak Ibu. Apakah harus dengan uang berbuat baik menolong orang lain? Tidak harus. Bapak Ibu, kita yang punya kekuatan bisa membantu mengangkat kendaraan. Kalau misalkan di pasar ada ibu yang sudah naik sepeda motor, ya Allah, duna, cetek, kendil, oprek ketinggalan di bawah. Mau turun dari motornya susah, barang-barang sudah banyak di tempatnya. Kalau nanti turun, angkat duna, cetek, oprek itu nanti gak bisa naik. Maka kita bisa membantu dengan tenaga. Jadi mau taruh di mana? Oh, Masya Allah, terima kasih nak. Taruh di belakang sini, mau saya ikat dengan itu selendang. Diikat dengan selendang. Jadi kita bisa berbuat dengan tenaga kita. Atau bahkan kemudian dengan ilmu yang Allah berikan kepada kita, ngajari, itu juga berbuat baik. Atau kemudian hanya menunjukkan di mana letak masjid Suja, itu bisa menjadi perbuatan baik. Nah, karena kalau misalkan mohon maaf, oknumnya, kalau kita tanya di Arab, pernah kita tanya di Kairo, saya tanya, Universitas 3 Ahad di mana? Oh, aku jalan ke sana, belok kanan. Nanti kita ada bagian belok kiri lagi terus sebelah kanan itu kampusnya. Kan kita sudah semangat nyata mengingat. Pada kemudian orang ini berangkat pergi. Kita masih mikir-mikir, apa benar di sana? Kan tidak. Ternyata kampus yang kita cari ada di belakang orang tadi. Dia ada di belakangnya. Kadang orang bermaksud untuk berbuat baik, menolong orang lain, malah bukan untuk menolong, menyesatkan. Niatnya mau menolong, tapi informasi yang diberikan malah tidak benar. Nah, tapi maka kita dari orang ketika menolong, katakanlah yang benar. Kalau misalkan tahu, gimana masih tidak? Oh, mohon maaf, saya juga baru datang di Jogja, saya ini baru datang, belum aja 1 hari di sini, lagi cari masjid juga. Oh iya. Bagaimana kalau kita cari lagi baru dicari di internet dan sebagainya. Kalau memang tahu, tunjukkan di sana. Nah, itu di sana dan di sana. Jadi itu kemudian bisa menjadi kebaikan bagi kita. Tidak selalu kemudian harus bersifat finansial. Bahkan kebaikan yang banyak, misalkan yang ringan. Kalau kita harus satu acara yang besar, sudah dikasih tempat ini untuk misalkan sampah makanan seperti tulang, duri, gitu ya. Kemudian yang tidak suka makan cabai, jadi kan nanti di sini sampah basahnya. Lah kemudian kita ada sisa yang benar memang tulang duri, dengan meletakkan di tempat sampah itu dan meletakkan piring pada ember yang disediakan, itu sudah berbuat baik. Itu memudahkan teknik servis misalnya, atau bagian kebersihan misalnya. Tidak kemudian diumbar-umbar dan sebagainya. Tidak. Nah, itu juga berbuat baik, menolong. Apalagi kemudian habis sholat kemudian menolong. Lupa kalau nyuci piring 200 sendirian, iya sudah jadi tugas saya. Karena saya akan kerja di sini misalkan. Ya sudah tak bantu, udah bantu itu juga berbuat baik.
bantu mencuci Pak. Ya Allah terima kasih Pak. Kemudian habis cuci ditanya, Pak piring saya itu mana? Oh tak bawa pulang. Habis dicuci sudah dibawa pulang. Biar nanti bapak pulangnya tidak begitu berat, jadi satu kurangin 10 piring gitu. Jangan Pak, itu punya orang. Jadi kalau bantu orang lain bisa dengan apa yang kita mampu, dengan tenaga kah, dengan finansial uang kah, bahkan dalam bentuk makanan pun bisa. Itu juga membantu orang lain. Kita tahu misalkan di rumah bapak ibu tinggal 2 orang, karena anak-anak sudah dewasa, berumah tangga tinggal 2 orang. Dan kemudian di rumah itu bapak ibu punya usaha katakanlah 4 pintu untuk kos. Ada makanan lebih, maka anak-anak yang tinggal di tempat kamar di atas itu di dalam WhatsApp, nah turun ini ada bapak ibu ada makanan lebih di bawah turun ya. Itu termasuk berbuat baik juga bapak ibu. Daripada wah kasih pindah untuk anak saya nanti kalau datang ke Jogja, kapan datangnya? Gak tahu, siapa tahu besok. Maka nanti ditunggu sampai basi, gak akan datang. Emang malah sesuatu yang bisa berbuah pahala tidak berbuah pahala karena tidak diberikan pada orang lain. Maka jamaah Allah, kalau tidak bisa berbuat baik pada orang lain, jangan berbuat dosa. Kalau tidak bisa membantu orang lain, jangan menciderainya. Kalau kemudian tidak bisa membahagiakan orang lain, jangan pancing dia menjadi sedih. Nah, ya ma'syara man amana bilisanihi, hadis Imam Ahmad dan Abu Dawud dan Tirmidzi. Wahai sekalian orang yang telah beriman dengan lisannya, walam yadkhul iman qalbahu, akan tetapi iman belum masuk ke dalam hatinya, la taqtabu al-muslimin, la taqtabu al-muslimina wa la tattabi'u awratihim. Jangan kalian menggibah orang-orang Islam, jangan digibah, dan jangan kalian cari-cari kesalahan mereka. Tidak usah dicari-cari mana yang kesalahannya. Kalau sudah cari kesalahan, wah diviralkan. Fa'innahu man ittaba'a awratihim, dan ketahuilah barang siapa yang mencari-cari kesalahan orang-orang Islam itu, yattabi'illahu awratahu, maka Allah akan mencari-cari kesalahannya. Allah akan tunjukkan, Allah akan munculkan kesalahannya. Karena dia sudah mencari kesalahan orang lain, maka Allah tunjukkan. Dipikir tidak ada orang yang memutik-mutik kesalahannya. Allah yang buka. Kalau Allah yang sudah membuka, tidak ada yang menutupi. Wa man yattaqillahu awratahu yamdahu fi baitihi, dan barang siapa yang mencari-cari kesalahannya, maka Allah akan bongkar kesalahan-kesalahan itu di rumahnya sendiri, di tempatnya dia sendiri. Kalau dikerja di satu perusahaan, Allah bongkar aja di perusahaan dia sendiri. Kalau dia bekerja dalam satu kantor, Allah bongkar aja di kantor itu sendiri, sehingga banyak yang tahu. Nanti berdampak panjang, akan diputus hubungan kerja dari tempat itu, kemudian susah mencari kerjaan lagi karena kerja sudah buruk, di masyarakat akan cekok karena berawal sengaja mencari-cari kesalahan. Tapi ada mencari kesalahan yang dianjurkan dalam ajar buat ta'dil. Dalam ilmu hadis itu, satu hadis dinilai, ini satu hadis ada sanad, ada matan, ada perawi. Kalau sanadnya yang an abi bin abi itu keterangan dari bulan itu kemudian dalam ilmu tahrij hadis, studi kritik hadis itu justru malah dicari ajar adalah mencari sisi-sisi kekurangan dari perawi. Buat ta'dil mencari sisi kelebihannya, kekurangannya apa saja, kelebihannya apa saja, kemudian dimunakasyahkan. Kira-kira dengan kekurangan ini bisa enggak derajat hadisnya, kualitas hadisnya itu diterima? Kan seperti itu. Oh, si fulan ini pernah menipu anjingnya, pus, dan kemudian dibuka tangannya nggak ada makanan menipu anjingnya, coret karena dia berbohong terhadap binatang, atau menipu kucingnya, atau menipu ayamnya, atau menipu binatang piaraan, hewan aja sudah dia tipu. Nah, itu tidak bisa. Kalau demikian, kalau kita kira-kira kita ini kira-kira bisa meriwayatkan hadis Abu Hurairah. Dengan sifat-sifat kita bisa meriwayatkan hadis Abu Hurairah. Meriwayatkan orang yang berbohong sama binatang piaraan seperti kucing saja itu tidak bisa meriwayatkan hadis. Hanya berbohong terhadap kucing. Lah kalau kita buat SIM, ribut, ujian dan ujian.
Kita sedekah untuk diri kita. Kita menolong orang, kita tolong diri kita. Kita memberi makan orang lain, itu memberi makan diri kita. Kita melaksanakan salat itu untuk diri kita. Jadi kemudian tidak ada kata rugi, ya. Kemudian juga menempatkan tindakan. Kalau masalah Natal sudah keluar, berarti waktunya sebentar lagi akan selesai. Ya, ini akan tindakan. Dan, nah, di sini bahwa jamaah Allah langsung di bagian bawah. Misalkan seperti orang yang berbagi makanan dengan orang miskin dan anak yatim, ada di dalam surah Al-Insan ayat yang ke-8. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Mereka memberikan makanan yang disukai kepada orang miskin, anak yatim dan juga anak. Nak suka makan apa? Anak yatim ditanya. Es krim, ya dibelikan es krim. Nah itu juga menjadi amal baik juga. Gitu. Innama yut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Mereka mengatakan, sesungguhnya kami memberi makanan kepadamu hanya demi ridha Allah. Kami tidak mengharapkan balasan dan terima kasih darimu, yaitu dari manusia. Nah, inilah ibu bapak yang Allah berkaitan dengan menolong dan kebaikan, menjelaskan dan juga mempelajari dari kitab Hadis dan Shalihin bab 21 tentang tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Semoga ini bisa kita pahami dengan baik dan kemudian bisa kita praktekkan dan tunggu kejutan-kejutan amal baik dari Allah Subhanahu wa taala. Tunggu balasan dari Allah Subhanahu wa taala dari kebaikan yang kita lakukan. Ingat, yang kita berikan sesuatu yang baik, saat memberikan juga dengan kondisi yang baik, berdoa dengan doa yang baik, dan niat dengan niat yang baik, maka Allah kembalikan dalam yang lebih baik dari semua itu. Nasrullah karim wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Dr. Ismuddin Widianto SIMAP. Marilah kita tutup kajian kami sore pada hari ini dengan melafazkan hamdan alhamdulillahirabbil alamin. Ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya tutup aja. Oh, 16 menit masih 4 jam.